أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهيا أسرارهم لحمل أبداع معرفته فسبحان من اصطفاهم لهدرته واختصاهم بمحبته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خيار خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هداه إلى يوم القيامة وبعد. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Tiada rasa bosan kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di malam ini alhamdulillah kita melanjutkan kembali rutinitas kita, yakni kumpulan hadrah Rahatul Ihsan, yang pada malam ini alhamdulillah abah mertua saya Habib Salim berkenan untuk rumah beliau kita tempati dalam acara kumpulan kita. Salawat serta salam semoga selalu dan selamanya tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap kerabat, keluarga serta keturunan yang sudah semestinya kita muliakan dan kita banggakan. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Kemarin saya sempat berbincang-bincang sama beberapa anggota. Saya bilang, saya kan tuan rumah, harusnya apa kata saya? Mau ada kultum iya, nggak ada kultum iya, kan harusnya apa kata saya? Terus ada yang bilang, kayaknya bukan gitu Bebe. Masalahnya turut mengundangnya Habib Salim bukan Habib Zain. Akhirnya mau tidak mau, ya saya lanjutkan kebiasaan kita, sedikit cerita tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak cerita-cerita tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga cerita begitu cintanya baginda Rasul kepada umat-umatnya. Ada yang bercerita Rasulullah pernah bersabda, ummati, 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 tatkala beliau di saat-saat terakhirnya. Karena begitu perhatiannya beliau kepada umat-umat. Ada juga cerita yang mungkin sudah pernah saya sampaikan tentang bagaimana ketika Rasulullah berbincang dengan Sayyidina Umar. Saya ceritakan kembali. Rasulullah pernah suatu waktu berbincang-bincang dengan Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah tersenyum. Sayyidina Umar berkata, ada apa Rasulullah? Kenapa engkau tersenyum? Barusan Jibril datang kepadaku, kata baginda Rasulullah SAW. Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Rasulullah, ada salam dari Allah. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira untuk. Kata Allah, ada 70.000 orang dari umatmu yang akan masuk ke surga tanpa hisab. Lalu ketika Rasulullah menyampaikan seperti ini kepada Sayyidina Umar pun berkata, ya Rasulullah, tidakkah itu kurang ya Rasulullah? Tidak inginkah engkau meminta lagi kepada Allah, minta tambahan lagi kepada Allah? Kemudian Rasulullah terdiam sejenak. Lalu kata sabda Rasulullah, iya Umar, alhamdulillah Allah memberikan izin, memberikan tambahan. Gimana Rasulullah, kata Sayyidina Umar? Kata Allah, setiap satu orang dari yang 70.000 berhak membawa 70.000 orang.
Jadi kalau dihitung berarti 70.000 kali 70.000. Kemarin sempat ngitung dengan salah satu hewan sekitar 4,9 M. Sekarang di saat itu Sayyidina Umar pun berkata kembali, ya Rasulullah, tidakkah itu kurang ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah terdiam sejenak. Kemudian Rasulullah bersabda, iya Umar, ada lagi tambahan dari Allah. Gimana Rasulullah? Tidak usah hitung-hitungan lagi. Kullun min ummati yadkhulul jannah, Rasulullah. Sabda Rasulullah, setiap dari umatku akan masuk surga. Illa man yaba, kecuali yang tidak mau. Kaget semua sahabat yang ngumpulin. Ya Rasulullah, ada orang yang tidak mau masuk surga. Terus sabda Rasulullah, man ata'ani dakhal jannah, wa man asa fahuwa aba. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang menolak. Timbul pertanyaan, kenapa kok bahasanya Rasulullah dialah yang menolak, yang bermaksiat dialah yang menolak? Padahal kalau dalam ilmu balaghah, dalam ilmu bahasa, ketika ada sesuatu yang terbalik, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, jawabannya kebalikannya, man asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku. Harusnya kalau memang yang jadi perbandingan adalah terbalik, harusnya yang jadi jawaban juga terbalik. Man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk ke surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, harusnya maka dia masuk ke neraka. Karena kebalikannya, atau dia tidak masuk ke surga. Tapi apa kata Rasulullah? Dialah yang tidak mau. Seakan-akan, kata beberapa mufassir, seakan-akan Rasulullah bersabda, memang mereka tidak mau untuk masuk ke surga, tapi jangan khawatir, tidak akan aku biarkan mereka masuk ke neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah perjuangan dari baginda Rasulullah SAW. Pernah juga di suatu waktu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah menyampaikan sebuah ayat yang baru turun, yang baru disampaikan oleh malaikat Jibril. Bunyi ayatnya, mudah-mudahan pernah baca ayat ini ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pernah ya? Pernah baca ya? Pernah ya? Alhamdulillah. Hafal. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan atau melihat balasan. Lalu di saat ayat ini turun, Rasulullah bermunajat kepada Allah. Ya Rabbi, ketika aku pikir-pikir ya Rabbi, ketika saya berpikir ya Rabbi, sepertinya balasan ini terlalu sedikit untuk umatku ya Rabbi. Bolehlah sekiranya engkau menambahkannya ya Rabbi. Lalu Allah berfirman, Muhammad, jika kau anggap itu sedikit, maka satu kebaikan akan dibalas dengan dua kebaikan. Firman Allah dalam Al-Quran, ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru. Mereka itu akan diberi pahala dua kali lipat dengan apa yang mereka sabarkan, dengan apa yang mereka hadapi dengan kesabaran. Rasulullah kembali berkata, ya Rabbi, sepertinya ini masih terlalu sedikit untuk umatku ya Rabbi. Bolehlah kiranya engkau menambahnya ya Rabbi. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu aku beri satu kebaikan itu 10 kali lipat. Firman Allah dalam Al-Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan siapa yang melakukan amal kebaikan, dia akan mendapatkan 10 kali balasannya. Belum berhenti Rasulullah, masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berkata, ya Rabb, yang seperti ini ya Rabb masih terlalu sedikit untuk umatku ya Rabb. Aku ingin yang lebih banyak lagi untuk mereka ya Rabbi. Bolehlah kiranya engkau menambahkannya lagi ya Rabbi. Lalu Allah berfirman, kalau begitu satu kebaikan akan dibalas 700 kali lipat. Allahumma sholli ala sayyidina. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah
adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Karena baginda Rasul, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena baginda Rasul, kita melakukan suatu amal kebaikan menjadi 700 kali lipat dari apa yang telah kita lakukan. Karena baginda Rasul, tak ada satupun manusia yang akan dibawa ke neraka, melainkan beliau akan bergerak, beliau akan memperjuangkan, beliau akan membawa mereka dibawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inilah sedikit saja cerita tentang perjuangan dari baginda Rasul untuk kita. Begitu cintanya beliau kepada kita. Lalu bagaimana perjuangan kita untuk membalas kecintaan beliau kepada kita? Ya, mungkin cara kita ya seperti ini saja. Kita mengadakan acara kumpulan maulid, bersukaria dengan hadirnya baginda Rasulullah SAW, dan juga selalu senantiasa semangat melantunkan salawat-salawat kepada baginda Rasulullah SAW, melantunkan pujian-pujian kepada baginda Rasulullah SAW, terutama yang telah dibuat oleh guru kita Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Amin.